Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah sampai di edisi 89 ya, 89. Pada edisi 89 ini kita coba membaca teks. Kita coba membaca sebuah bacaan atau sebuah teks atau sebuah nas yang judulnya Hadiqati. Hadiqati artinya kebunku. Kebunku. Teks itu terdiri dari kalimat-kalimat. Jadi kalau kita runtut dari bawah, kalau kita menjumlahkan kata dengan kata, kalau kita menjumlahkan kata plus kata, maka terbentuklah prasa. Jadi gabungan kata akan membentuk sebuah prasa. Ya, misalnya kita mempunyai kata benda al-walad. Al-walad. Ini sebuah kata ini. Al-walad. Al-walad artinya seorang anak, artinya anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu. Ini kata benda. Kemudian kita punya kata sifat, ya, kata sifat al-mahiru. Al-mahiru. Al-mahiru ini merupakan kata sifat yang artinya pandai. Al-waladu anak laki-laki. Kalau kita menggabungkan al-waladu dengan al-mahiru, maka terbentuklah gabungan al-waladu al-mahiru. Al-waladu al-mahiru. Ini kata benda, ini kata sifat. Nah, ini kan prasa wasfi. Ini prasa wasfi atau prasa kata benda yang pertama dengan kombinasi kata benda plus kata sifat. Ya. Nah, jadi gabungan kata akan membentuk prasa. Misalnya kita punya kata depan fi. Ini harful jar, fi, ya. Kemudian kita punya kata benda al-madrasah. Al-madrasah. Al-madrasah ini kata benda. Fi itu kata depan, ya, atau harful jar. Kalau kita menggabungkan fi dengan al-madrasah, maka terbentuklah prasa fil madrasah. Fil madrasah. Artinya di sekolah. Ini fil madrasati. Jadi al-waladu al-mahiru itu prasa wasfi, ya, prasa wasfi atau prasa kata benda satu, wasfiyun, ya. Kemudian fil madrasati itu prasa kata depan atau prasa jar majrur, ya. Supaya lebih lagi prasa jar majrur. Nah, jadi gabungan kata akan membentuk prasa. Al-waladu plus al-mahiru akan membentuk prasa wasfi al-waladul mahiru yang artinya anak laki-laki yang pandai itu. Kemudian gabungan kata depan fi dengan kata benda al-madrasah akan membentuk prasa fil madrasati atau prasa jar majrur yang artinya di sekolah. Nah, kemudian kalau kita menggabungkan prasa dengan prasa, kata plus kata itu prasa, ya. Prasa plus prasa akan membentuk sebuah kalimat. Kalimat yang sudah kita pelajari itu kalimat ismiyah, ya. Misalnya prasa
Al-waladu al-mahiru. Ini kan perasa ini. Al-waladu al-mahiru. Al-mahiru. Ini perasa. Kita gabung dengan fil madrasati. Fil madrasati. Ini kan perasa. Ini perasa jar majrur. Kalau ini namanya perasa wasfi. Perasa dengan kombinasi kata benda kata sifat. Wasfi. Nah, kemudian kalau perasa wasfi kita gabung dengan perasa jar majrur fil madrasati, maka akan terbentuklah kalimat. Jadi gabungan al-waladul mahiru dengan fil madrasati itu akan membentuk apa itu? Kalimat ismiyah ya. Nah, ini mubtada, ini khabar. Ya, ini khabar. Nah, maka ini akan menjadi kalimat atau jumlah. Jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah itu bisa jumlah ismiyah biasa, jumlah ismiyah yang berstruktur mubtada khabar, bisa juga jumlah ismiyah dengan struktur terbalik. Jadi khabar dulu, baru mubtada. Jadi khabar yang diletakkan di depan itu namanya khabar muqaddam. Mubtada yang diletakkan di akhir namanya mubtada muakhir. Mubtada muakhir. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau kita menggabungkan kalimat dengan kalimat? Ya, ini kalimat plus kalimat plus kalimat plus kalimat plus kalimat akan terbentuklah wacana. Wacana atau bacaan. Atau dalam bahasa Inggris disebut teks. Teks ya. Atau dalam bahasa Arab nasun, teks. Jadi teks itu merupakan unit tata bahasa tertinggi. Unit tata bahasa tertinggi. Ya. Unit tata bahasa terendah bisa kita anggap kata. Kata plus kata akan membentuk perasa. Perasa plus perasa akan membentuk kalimat. Ya kan? Perasa plus perasa akan membentuk kalimat. Kalimat plus kalimat akan membentuk sebuah wacana atau bacaan atau teks atau nasun. Ini yang tertulis di papan tulis itu sebuah nas, sebuah teks. Ya. Yang isinya apa isi teks itu? Isi teks itu kalimat. Ya, isi teks itu kalimat. Kalimat yang berhubungan maknanya, bukan kalimat-kalimat lepas. Kalau kalimat-kalimat yang kita bentuk dalam latihan-latihan sebelumnya, yaitu latihan 1 sampai latihan 88 itu merupakan kalimat-kalimat lepas ya. Nah, sedangkan kalimat-kalimat yang ada di dalam teks adalah kalimat-kalimat yang saling berhubungan. Ya. Jadi untuk menghitung jumlah kalimat sebetulnya mudah saja. Hitung berapa buah titik yang ada di situ, ya. Nah, hitung berapa buah titik yang ada di situ. Kalau kita hitung, nanti akan kita lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi teks yang judulnya Hadiqati atau kebunku ini terdiri dari 15 kalimat. Semuanya ismiyah. Oleh karena kita belum mempelajari kalimat selain ismiyah. Nah, kalimat ismiyah itu ada dua macam. Jadi kalimat ismiyah yang berstruktur mubtada khabar dan kalimat ismiyah yang berstruktur khabar plus mubtada, terbalik, khabar di depan, mubtada di akhir. Dengan demikian khabarnya atau predikatnya dinamakan khabar muqaddam dan subjeknya dinamakan mubtada muakhar, ya, mubtada muakhar. Nah, jadi kita harus tahu ciri masing-masing kalimat, Nah, coba lihat ini. Al-hadiqatu wasi'ah. Hadiqah artinya kebun. Kebun itu luas, ya.
subjek itu atau mubtada itu kebun itu. Wasi'ah itu khabar yang menjelaskan kebun. Jadi kalimat ini berstruktur mubtada khabar. Kalimat yang berstruktur mubtada khabar atau mubtada di depan khabar di belakang itu disebut jumlah ismiyah, ya. Artinya apa? Artinya kebun itu ditunjukkan oleh alif lam, luas, ya, luas. Kemudian syarat yang harus dipenuhi oleh mubtada, ini sebagai review saja ya, sebagai ulangan saja, apa? Mubtada itu harus marfu dengan dhammah. Al-hadiqatu tak boleh al-hadiqata, tak boleh al-hadiqati. Dan dia harus ma'rifah. Ma'rifah dengan alif lam. Ya, dengan alif lam atau dengan sebuah nama. Jadi sebuah nama otomatis ma'rifah. Jadi al-hadiqatu, kebun itu, itulah yang menjadi pokok pembicaraan. Ada apa? Kebun itu. Kebun itu wasi'atun. Wasi'atun itu luas. Wasi'atun itu khabar. Khabar itu bagian kalimat yang menjelaskan mubtada. Syarat yang harus dipenuhi oleh khabar, dia juga harus marfu, tapi dia nakirah. Dia nakirah, bukan ma'rifah, ya. Kalau mubtada dia marfu dan ma'rifah, khabar dia nakirah dan marfu dan nakirah. Kemudian khabar dan mubtada itu harus selaras dalam hal bilangan dan jenis kelamin. Maksudnya, kalau mubtadanya tunggal seperti ini, maka khabarnya harus tunggal. Nanti kalau mubtadanya itu dua, khabarnya juga harus dua. Kalau mubtadanya itu jamak, maka ini pun harus jamak. Kemudian juga selaras dalam hal jenis kelamin. Kalau ini laki-laki, ini laki-laki. Kalau ini perempuan, ini perempuan. Nah, kita lihat hadiqah itu perempuan, oleh karena dia bertamarbutah. Maka khabarnya juga harus perempuan. Ya, oleh karena ada syarat keselarasan itu. Khabar dan mubtada harus selaras dalam hal jenis kelamin. Itu jumlah ismiyah biasa atau jumlah ismiyah yang berstruktur mubtada khabar. Nah, kalau kita kembangkan lagi, pemeran mubtada itu apa? Pemeran mubtada itu kata benda seperti ini, kata ganti, ya, kata penunjuk. Kemudian prasa kata benda dengan kombinasi kata benda kata sifat dengan kombinasi kata benda. Kemudian prasa kata penunjuk dengan kombinasi kata penunjuk kata benda bisa berperan sebagai mubtada. Nah, dan juga prasa kata penunjuk isyari dan wasfi, kata penunjuk, kata benda, kata sifat bisa berperan sebagai mubtada. Kemudian yang berperan sebagai khabar itu apa saja? Itu bisa kata benda, bisa kata sifat seperti ini, bisa prasa kata benda, ya, bisa prasa kata benda. Nah, itu syarat-syarat itu harus betul-betul dipahami. Coba tonton lagi edisi-edisi yang berkenaan dengan itu, ya. Sebab edisi-edisi yang dikembangkan di sini adalah edisi-edisi yang berhubungan, Jadi jangan sampai ada rantai yang putus. Jadi kalau Anda itu langsung tonton edisi 89, kemudian edisi-edisi sebelumnya tidak dilihat, itu akan menyulitkan antum memahami ini. Gitu. Kecuali kalau sebelumnya Anda sudah mempelajari itu. Nah, itu kata benda, itu jumlah ismiyah biasa. Ada lagi jumlah ismiyah yang tidak biasa. Kalau biasa itu mubtada dulu baru khabar, tapi ini tidak. Khabar dulu baru mubtada. Seperti ini misalnya. Li hadiqatun. Li ini khabar. Ya, khabar. Ini khabar. Kemudian hadiqatun itu mubtada. Nah, jadi kalau kita lihat ini, li hadiqatun ini edisi sebelumnya kita membahas ini, kalimat yang begini ini, artinya saya mempunyai
sebuah kebun, ya. Saya punya sebuah kebun. Dalam bahasa Arab ini subjeknya itu kebun, ya. Kebun, ya. Kebun itu diletakkan di belakang. Kemudian li itu khabar yang diletakkan di depan. Yang bisa berperan sebagai khabar itu ada dua. Yang pertama, frasa jar majrur seperti ini, frasa yang didahului oleh harful jar seperti ini. Li itu kan jar majrur, ya. Dan frasa zaraf seperti seperti ini. Wasatoha itu zaraf. Zaraf itu cirinya dia berakhir dengan fathah. Wasato itu di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya, ya. Di tengah-tengahnya. Dia diikuti oleh kata ganti. Nya itu apa? Nya itu kebun. Di tengah-tengahnya ada kolam. Ya. Nah, jadi wasatoha birkah itu kalimat ismiyah tipe 2, ya. Nah, jadi wasato itu zaraf, wasato itu zaraf, kemudian setelah zaraf ada kata benda atau kata ganti, nah, seperti ini. Di tengahnya, kalau kata benda itu di tengah kebun itu, di tengah-tengah kebun itu. Kemudian setelah itu kita sisipkan kata ada dalam bahasa Indonesia. Di tengah-tengahnya ada birkah. Birkah itu kolam, ya. Nah, kolam itu ini frasa zarfiyun sebagai mubtada muakhar. Jadi yang berperan sebagai khabar muqaddam, yang berperan sebagai khabar muqaddam itu kalau tidak frasa jar majrur itu frasa zarfiyun. Ya, seperti ini. Fil birkah, di dalam kolam itu ada, sisipkan kata ada. Ada ikan, ya. Nah, seperti haulal birkati, haula itu juga zaraf, ya. Zaraf. Mari kita tandai zaraf ya muncul dalam teks ini. Haula itu artinya di sekitar, ya. Haulal birkati, di sekitar kolam itu ada syajarah, ada pohon. Jadi ini kalimat ismiyah tipe 2. Oleh karena mubtadanya di akhir. Dan mubtada yang ditempatkan di akhir itu marfu dan nakirah. Tidak beralif lam, ya. Tidak beralif lam. Nah, kemudian ini juga tahta, di bawahnya, di bawah apa? Di bawah pohon, ya. Oleh karena kata benda sebelumnya itu pohon. Tahtaha ada apa? Ada usbun. Usbun itu rumput. Kemudian setelah usbun, kata benda, ada kata sifat. Kata sifat warna dasar, akhdar. Akhdar itu hijau. Di bawahnya ada rumput hijau. Kemudian haulal hadiqati. Nah, ini di sekitar kolam itu ada apa? Ada sungai. Nah, jadi ini juga mubtada khabar muqaddam. Kemudian ini juga januba baiti, januba di sebelah selatan. Ini zarab, di sebelah selatan rumahku ada apa? Ada mustashfan. Ada rumah sakit. Fil mustashfa, nah, kalau ini jar majrur. Fi harful jar. Di rumahku ada apa? Di rumah sakit itu ada apa? Ada soidaliyah. Soidaliyah itu apotik kamilah yang lengkap. Setelah apotik kata benda, ada lagi kata sifat kamilah, ya, yang lengkap. Kemudian teks ini ditutup dengan kalimat al-mustashfa masyhurun. Ini kalimat ismiyah biasa. Al-mustashfa itu mubtada. Rumah sakit itu terkenal. Wasaidaliyatu, dan apotik itu terkenal juga, ya, aidan. Nah, jadi itulah teks sederhana yang berjudul Hadiqati. Teks ini isinya itu 15 kalimat. 15 kalimat. Nah, kalimat itu ada yang kalimat ismiyah tipe 1, ada yang kalimat ismiyah tipe 2. Nah, jadi kalau kita lihat yang tipe 2 mana? Kita hitung.
Kalimat ilmiah tipe 2. Ini 1. Kemudian ini 2. Kemudian ini, ya kan? 3. Kemudian ini 4. Kemudian 5. Kemudian 6. Kemudian ini 7. Ini 8. 8. Jadi tipe 2 8. Tipe 2 itu 8 kalimat, ya kan? Dengan demikian tipe 1 itu 7 kalimat. Jadi jumlah kalimat tipe 2 kelihatan seimbang dengan jumlah ismiyah tipe 1. Tipe 2 8 kalimat, tipe 1 7 kalimat. Tipe 1 berstruktur mubtada khabar, tipe 2 berstruktur khabar plus khabar plus mubtada, ya, plus mubtada. Ini sebuah teks. Teks itu isinya apa? Teks itu isinya kalimat. Jadi untuk memahami teks itu, kita harus paham seluk-beluk kalimat. Belum semua kalimat kita pelajari. Ada kalimat yang belum kita pelajari. Yang kita pelajari baru kalimat ismiyah. Ismiyah, ya. Tipe 1 maupun tipe 2. Tipe 1 maupun tipe 2. Oke, sebelum kita terjemahkan ini secara spesifik, mari kita lihat kosakata, ya, kosakata. Hadiqatun itu kebun. Hadiqatun itu kebun. Kemudian wasi'un kata sifat, luas. Wasata zarab di tengah. Di tengahnya. Ha itu kata ganti majrur bersambung yang mengacu pada al-hadiqah. Kemudian birkah. Birkah itu kata benda, kolam. Ya, kata-kata itu sudah dimunculkan dalam edisi-edisi sebelumnya. Nah, kemudian ini fil birkah, di dalam kolam itu ada apa? Ada samak. Samak itu ikan. Nah, ikan itu besar, as-samaku kabirun. Haulal birkah, di sekitar birkah itu ada apa? Ada syajarah. Ada pohon. Asy-syajaratu 'aliyah. Ini barangkali kata baru. Baru dikenalkan di sini. Alin. Alin itu tinggi, ya. Alin itu tinggi. Dia sinonim dengan murtafi'. Murtafi'. Ya, murtafi'. 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 Kalau tawil itu digunakan untuk orang, ya. Kalau alin ini untuk bangunan, untuk pohon, kita memakai alin. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kata yang berakhir dengan kasratan ini sebetulnya mengandung huruf ya. Jadi alin itu asalnya aliyun, ya. Aliyun. Nah, huruf ya itu dimunculkan apabila alin itu kita ubah ke dalam bentuk perempuan seperti ini. Aliyah, tinggi. Itu bentuk perempuan dari alin. Iya kan? Ya, alin. Kemudian usbun. Usbun ini kata baru ini. Usbun itu rumput. Rumput, usbun. Nahrun sudah. Nahrun sungai, ya. Amik kata sifat sudah dalam. Qarib sudah, ya. Qarib itu dekat. Mustashfan sudah rumah sakit, ya. Soidaliyatun sudah, itu apotik. Kamilatun kata sifat artinya apa? Lengkap, kamil, lengkap. Kemudian masyhurun sudah. Ini barangkali aidon. Aidon juga sudah. Aidon ini artinya juga. Juga. Di dalam bahasa Inggris ada kata yang mirip aidon itu. Aida. Aida atau either. Artinya juga. Tapi aida dan either dalam bahasa Inggris itu hanya digunakan dalam kalimat negatif. Sedangkan aidon dalam bahasa Arab itu digunakan dalam kalimat positif dan juga dalam kalimat negatif. Nah, itulah kosakata yang muncul dalam teks ini. Nah, mari kita analisis
setiap kalimat yang ada dalam teks ini. Li hadiqatun. Ini li itu khabar muqaddam yang merupakan prasa jar majrur, atau li itu prasa jar majrur yang berperan sebagai khabar muqaddam. Masih ingat li? Li itu mempunyai. Li itu kalau dirangkai dengan i, li saya mempunyai. Kalau laka engkau mempunyai. Laki engkau mempunyai perempuan. Laha dia mempunyai perempuan. Lahu dia laki-laki mempunyai. Li hadiqatun. Hadiqatun itu mubtada muakhar. Mubtada muakhar itu harus marfu dan nakirah. Li hadiqatun artinya saya mempunyai sebuah kebun. Nah, jadi kalau judulnya itu hadiqati, kebunku, maka kalimat-kalimat awal itu harus berkenaan dengan kebun itu, ya. Nah, di sini belum kita ini paragraf, ya. Ini kita anggap satu paragraf saja ini semuanya ini, ya. Li hadiqatun, saya mempunyai sebuah kebun. Kemudian al hadiqatu wasi'un. Nah, jadi kalau ini khabar mubtada, maka ini mubtada khabar. Kebun itu wasi'atun, luas. Nah, ini alif lam ta'rif, ya. Alif lam yang menunjukkan ma'rifah tertentu. Dia mengandung makna kebun itu dalam arti kebun tersebut. Kebun yang saya miliki itu. Nah, itu maksudnya. Kebun yang saya miliki itu wasi'ah, luas. Kemudian wasatoha, kembali lagi kita ke jumlah ismiyah tipe 2. Wasatoha ini bukan waw sebagai kata penghubung, ya. Waw itu bagian dari kata wasato. Wasato itu tengah. Di tengah-tengahnya, di tengah-tengah kebun itu ada birkah. Nah, jadi di sini kita sisipkan kata ada dalam bahasa Indonesia. Di tengah-tengahnya, kebun itu ada birkah. Birkah itu kolam. Kemudian kita ini lagi, fil birkati, di dalam kolam itu ada apa? Ada samak. Nah, jadi di tengah-tengah kebun itu ada. Oleh karena ini jumlah ismiyah tipe 2. Di dalam kolam itu ada. Oleh karena ini jumlah ismiyah tipe 2. Ada apa? Ada ikan. Nah, kemudian ikan tersebut, ikan itu besar. Nah, ikan itu bukan ditunjuk. Kalau ditunjuk, dzalika samak. Ini ikan tersebut. Ikan yang ada di dalam birkah itu ternyata besar. Kan begitu, kan? Kemudian haulal birkati, kita kembali lagi ke birkah, ya. Haulal birkati, di sekitar, ini sekitar, ya. Ini di sekitar prasa zorfi, di sekitar kolam itu ada pohon. Coba kita bayangkan. Nah, mula-mula ada kebun yang luas, ya. Di tengah-tengah kebun itu ada kolam, ya. Kemudian di sekitar kolam itu ada syajarah, ada pohon. Asyajaratu 'aliyah, pohon itu tinggi. Bayangkan, pohon itu tinggi. Pohon yang ada di sekitar kolam itu tinggi. Tahtaha ushbun akhdar. Nah, ini tahtaha, kembali lagi jumlah ismiyah tipe 2. Di bawahnya ada, kalau ismiyah tipe 2 itu setelah khabar muqaddam itu ada kata ada. Di bawahnya ada ushbun. Ushbun itu rumput. Setelah rumput ada kata sifat warna. Akhdar. Akhdar itu hijau, ya. Jadi di bawahnya ada rumput hijau. Tahtaha ushbun akhdar. Kemudian kita kembali lagi ke hadiqah, ya. Kita kembali lagi ke al-hadiqah. Ini termasuk kata kunci ini, hadiqah ini. Sesuai dengan judulnya, hadiqati, kebunku. Nah, kita kembali lagi ke hadiqah. Haulal hadiqati, di sekitar hadiqah itu ada apa? Ada sungai. Bayangkan, di sekitar hadiqah itu ada sungai. Nah, kalau di sekitar kolam itu ada pohon, ya. Nah, kalau di bawah pohon itu ada rumput. Di sekitar hadiqah itu, haulal hadiqati, di sekitar kebun itu ada nahrun. Nahrun itu sungai. Nah, coba ya, jangan lupa ini kamus pribadi. Kamus pribadi, setiap kata baru masukkan ke dalam kamus pribadi. Dengan demikian kita akan dimudahkan untuk memahami edisi-edisi ini.
Sebab kita paling tidak sudah nggak mikir lagi dengan ini, dengan kosakata, ya. Jadi kita fokus pada aturan-aturan bahasa. Haulal hadiqati nahrun, di sekitar kebun itu ada sungai, nahrun, sungai. Kemudian an-nahru amikun. Kita sekarang ini ke sungai. Sungai tersebut, alif lam itu, sungai tersebut amikun. Amikun itu kata sifat. Kata sifat dia artinya dalam. Yang menjelaskan an-nahru. Ya, jadi an-nahru itu mubtada, amikun itu khabar. An-nahru amikun. Sungai itu dalam. Sungai mana yang dalam itu? Sungai yang ada di sekitar hadiqah itu. Itu dalam. Wahua, dan dia siapa? Dia sungai. Ya, dia sungai. Jadi huwa itu dia laki-laki. Jadi kita ini ke belakang, coba lihat kata benda yang muzakkar. Oleh karena huwa itu menunjukkan laki-laki. Ya, an-nahru. Kalau hadiqah tidak. Hadiqah itu perempuan. Kalau hadiqah itu pakai wahia. Kalau di sini wahia, berarti dia mengacu pada al-hadiqah. Wahua, dan dia apa dia? Dia sungai itu. Qaribun, ini mubtada, ini khabar. Huwa itu mubtada, kata ganti, salah satu pemeran mubtada. Qaribun itu dekat. Dekat min baiti. Dekat dari rumahku. Nah, ini kan kebunku ini. Ya, kebunku itu kan seluas apapun dia, tapi dia kan tidak begitu jauh dari rumahku, sekitar rumahku itu. Kemudian sungai itu dekat dari baiti, dekat dari rumahku, ya, dekat dari rumahku. Kemudian kita ini lagi baiti itu, ya, januba baiti, di sebelah selatan rumahku, Nah, berarti ini kalimat ismiyah tipe 2 ya. Ada apa? Ada mustashfan, ada sebuah rumah sakit. Nah, sebuah rumah sakit. Kemudian mustashfan itu diikuti oleh kata sifat kabirun, ya. Kata sifat kabirun. Januba baiti itu khabar muqaddam, ya, itu khabar muqaddam, ini khabar muqaddam. Kha mim, ya. Nah, coba kita luruskan dulu apa itu singkatan-singkatan. Mubtada, ini singkatan dari mubtada. Nah, mubtada muakhar mim. Ini mubtada muakhar. Ya. Kalau ini kha, ini khabar. Kalau kha dengan mim itu singkatan dari khabar muqaddam. Jadi perhatikan, mim itu singkatan dari mubtada, mim singkatan dari mubtada muakhar, kha itu singkatan dari khabar, kha mim singkatan dari khabar muqaddam, ya. Januba baiti ini khabar muqaddam. Jadi khabar muqaddam itu apa? Zarf, perasa zarfi, ini zarf ini, januba zarf. Atau perasa jar majrur seperti ini. Ya. Jadi kalau perasa jar majrur, kata awalnya itu harful jar. Kalau perasa zarfi, kata awalnya itu zarf. Ya. Ciri zarf itu dia berakhir dengan single fathah. Di sebelah kanan, di sebelah selatan rumahku, ini sebagai khabar muqaddam. Ya, khabar muqaddam. Ada apa? Ada mustashfa, ada mustashfan, ada rumah sakit, mubtada muakhar. Kemudian setelah rumah sakit ini ada kata sifat kabirun yang menjelaskan mustashfa. Nah, jadi kalau kita lihat di kalimat ini, januba baiti mustashfan kabirun, ada dua ini apa itu wazifah, dua jabatan kata yang berpasangan, ya. Nah, ini khabar muqaddam, ini jabatan kata.
Khabar muqaddam. Khabar muqaddam itu pasangannya apa? Mubtada muakhar. Jadi tidak boleh ada khabar muqaddam, tidak ada mubtada muakhar. Tidak boleh. Ini man'ut, ini jabatan kata. Ya, jabatan kata. Man'ut itu pasangannya na'tun. Ma'tun kata yang dijelaskan dalam hal ini mustasfan. Kemudian na'tun kata yang menjelaskan dalam hal ini kabirun. Jadi ini mustasfan itu kata benda yang menjabat sebagai apa? Yang menjabat sebagai mubtada, yang menjabat sebagai mubtada muakhar dari khabar muqaddam. Kemudian mustasfan itu juga menjabat sebagai man'ut dari na'tun, ya, dari na'tun. Jadi ada dua pasang jabatan di situ. Ada dua jabatan yang berpasangan. Na'tun itu berpasangan dengan man'ut, mubtada muakhar itu berpasangan dengan khabar muqaddam. Ya tidak boleh ada khabar muqaddamnya tapi tidak ada mubtada muakharnya, atau ada man'utnya tidak ada na'tnya, ya. Kemudian fil mustasfa, coba lihat ini fil mustasfa, ini prasa yang kata awalnya itu fi itu harful jar. Prasa ini apa? Prasa jar majrur. Prasa jar majrur itu menjabat sebagai apa? Menjabat sebagai khabar muqaddam. Khabar muqaddam itu jabatan, ya. Jadi fil mustasfa itu prasa jar majrur itu sebagai status. Dia berstatus sebagai fil mustasfa, sebagai prasa jar majrur. Kemudian jabatannya apa? Jabatannya khabar muqaddam. Jadi harus dibedakan antara status dan peran, ya. Jadi statusnya itu jar majrur, prasa jar majrur. Perannya sebagai apa? Perannya sebagai khabar muqaddam. Kemudian saidaliyatun. Jadi di rumah sakit itu ada saidaliyah. Saidaliyah itu apa? Saidaliyah itu ada apotik. Apotik sebagai apa? Sebagai mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Dari khabar muqaddam. Ada khabar muqaddam pasti ada mubtada muakhar. Di rumah sakit itu ada apa? Oh, ada saidaliyah, ada apotik. Berarti saidaliyah itu mubtada muakhar, kemudian fil mustasfa itu khabar muqaddam. Yang berperan sebagai khabar muqaddam itu prasa jar majrur, yang berperan sebagai mubtada muakhar itu kata benda. Ingat, kata benda itu status, ya. Statusnya sebagai kata benda. Perannya apa? Perannya mubtada muakhar. Kemudian setelah kata benda, ada lagi kata sifat. Jadi kata sifat ini jenis katanya. Jadi kamilah. Jadi kata sifat dengan kata benda yang dijelaskannya harus selaras dalam hal jenis kelamin. Oleh karena ini saidaliyatun, ini pun harus kamilatun. Ini kamilatun ini jenis katanya kata sifat. Perannya sebagai apa? Sebagai na'tun. Ingat, na'tun itu peran, ya. Na'tun itu peran. Na'tun itu menjelaskan apa yang dijelaskan. Yang dijelaskan itu saidaliyah. Jadi saidaliyah itu man'ut. Ya, kamilatun itu na'tun. Jadi ya, kita menemukan dua pasang jabatan. Na'tun berpasangan dengan man'ut, mubtada muakhar berpasangan dengan khabar muqaddam. Kemudian teks ini ditutup oleh dua jumlah ismiyah biasa. Ya, dua jumlah ismiyah yang dirangkai dengan kata penghubung waw. Yang dirangkai dengan kata penghubung waw, ya, kata penghubung waw. Jadi kalimat ismiyah yang pertama al-mustasfa masyhurun. Ya, kita mau menjelaskan mustasfa itu. Al-mustasfa ini mubtada, subjek. Rumah sakit itu. Rumah sakit itu. Rumah sakit yang mana itu? Rumah sakit yang ada di sebelah selatan rumah saya. Kan ada rumah sakit besar. Rumah sakit itu masyhurun, terkenal. Wa dan ay as-saidaliyatu dan apotik itu terkenal. Jadi dua kali digunakan kata sifat terkenal. Yang satu menjelaskan mustasfa, yang satu lagi menjelaskan as-saidaliyah.
Yang menjelaskan mustashfa itu masyhurun, oleh karena mustashfa itu laki-laki. Yang menjelaskan soidaliyah itu masyhuratun, oleh karena as-soidaliyah itu perempuan. Nah, oleh karena itu kita gunakan aidon juga. Jadi al-mustashfa masyhurun, rumah sakit itu terkenal, dan as-soidaliyatu dan apotek itu juga terkenal. Oh ya, juga terkenal. As-soidaliyatu masyhuratun aidan. Nah, begitulah kalau kita membuat sebuah teks ya. Kalau kita membuat sebuah teks. Jadi skripsi, tesis itu teks. Ya, ayat-ayat dalam surah-surah dalam Al-Qur'an itu teks. Ya, jadi kalau kita lihat suratul Fatihah, surah pertama, jadi isinya itu kalimat, kalimat. Ya, kalimat. Oleh karena itu, sebelum kita sampai ke teks, setelah kita melalui berapa edisi, 88 edisi, kita harus memahami betul kalimat. Kita harus memahami betul kata, kemudian prasa, kemudian kalimat. Oleh karena teks itu adalah kalimat yang disusun, yang digabung-gabung. Ya, yang digabung-gabung menjadi sebuah teks ya. Jadi kalau kita membuat sebuah teks sederhana pun, misalnya berita singkat, ya kita harus tahu itu apa itu kalimat-kalimat yang ada di situ, bagaimana kita merangkai kalimat-kalimat yang ada di situ sehingga pesan-pesan yang kita sampaikan itu dapat ditangkap oleh mitra kita, mitra bicara kita, dan tidak akan terjadi salah komunikasi atau miscommunication. Saya kira cukup sekian. Ini akan kita kembangkan nanti ini ya. Akan kita kembangkan ini teks-teks ini, baik teks-teks. Kita mulai dari teks-teks sederhana seperti ini. Kadang-kadang kita munculkan teks-teks Qur'ani dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira cukup sekian. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada edisi 90. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.